sudah dilakukan sosialisasi secara besar-besaran, tapi memang masih dinilai belum terlalu masif karena kami juga masih menunggu terbitnya PP dan Permenkes yang baru yang sebentar lagi akan terbit. Tetapi ini terus kami sampaikan ke rekan-rekan baik profesi maupun dinas kesehatan secara terus-menerus gitu ya, karena setiap ada kendala terkait dengan SKP dan dinas mempertanyakan, saya langsung biasanya ngajakin Zoom. Kapan bisa langsung kita diskusi per dinas kami layani untuk bisa berdiskusi terkait ini. Saya lanjut. Oke, ini regulasi saja Bapak Ibu nanti tinggal dibaca, materinya sudah saya share ke panitia. Amanatnya di Undang-Undang 17 tahun 2023, jelas bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pembinaan, pengawasan. Pemerintah pusat dibantu oleh konsil atau kolegium. Jadi terkait penjagaan kompetensi, orang banyak bertanya-tanya, Kementerian Kesehatan ngerti apa tentang substansi profesi, tentang kompetensi profesi masing-masing. Tetapi jelas di sini bunyinya bahwa pemerintah pusat dibantu oleh konsil dan atau kolegium. Yang difasilitasi oleh pemerintah adalah fasilitasnya dalam konteks satu pintunya untuk penyederhanaan birokrasi. Di draft regulasi PP-nya nanti jelas bahwa kalau kita mau praktek itu harus memenuhi kecukupan SKP dan itu tidak berubah konsepnya yang banyak dipertanyakan banyak orang. Kalau SR-nya seumur hidup, sekarang gimana jagain kompetensinya? Nah, padahal tidak ada yang berubah. Kalau dulu posisinya adalah kita ngumpulin SKP, jadi Serkom, cukup jadi Serkom, lalu jadi STR, lalu keluar surat rekomendasi, lalu jadi SIP. Sekarang STR sudah seumur hidup, SKP-nya tetap dikumpulkan pada saat cukup langsung untuk bikin SIP. Tidak lagi ada birokrasi untuk perpanjangan Serkom, perpanjangan STR, dan pengurusan rekomendasi, langsung bypass, langsung ke perizinan. Jadi itu prinsipnya dan kecukupan satuan kredit profesi itu dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran, pelatihan gitu ya, pelayanan atau profesionalismenya, serta pengabdian masyarakat. Jadi 3 komponen ini adalah komponen wajib yang non substitusi. Jadi kalau ada orang yang saya cuma belajar doang, seminar saja, secara terus-menerus SKP-nya terkumpul dari situ, ke depan tidak akan bisa. Jadi juga harus ada unsur pelayanan yang dilakukan, karena konsepnya penjagaan kompetensi tidak hanya belajar saja, tapi juga motoriknya harus belajar, dari pelayanannya tetap terjaga, profesionalismenya, dan pengabdian masyarakatnya juga ada. Jadi ada 3 komponen yang harus dipenuhi dalam konteks ini. Meskipun di masa peralihan, semua nilai SKP yang didapatkan oleh tenaga kesehatan itu masih tetap kita perhitungkan. Ini adalah target besaran SKP, kalau dokter berapa, sekian berapa gitu ya, perawat berapa, ini mungkin Bapak Ibu mau ada yang diambil, tapi ini nanti akan lebih detailnya, akan ada di juknis yang akan keluar, nanti bisa dibaca di PPT yang materi yang sudah kami berikan. Yang paling penting adalah ini, jadi ini juga salah satunya adalah, konsepnya adalah 3 aspek non substitusi, seperti saya sampaikan tadi, pembelajaran, profesi atau pelayanan pengabdian masyarakat. Ini harus ada, jadi nggak bisa dia cuma seminar doang, baca buku saja, belajar mandiri saja, tidak bisa. Tetap harus ada komponen lain yaitu profesi pelayanan. Pada saat melakukan pelayanan tidak ada malpraktek, tidak ada kendala, tidak ada laporan disiplin dan lain-lain. Aktif dalam pengabdian masyarakat, itu semuanya dinilai. Komponennya seperti ini. Ini adalah persentasenya. Jadi kalau targetnya 100, for example, pembelajaran harus 50-60, berarti SKP-nya harus 50. Kalau profesi pelayanannya 30% sampai 40%, pengabdian masyarakatnya 5-10. Terus bagaimana buat teman-teman yang ada di daerah-daerah sangat terpencil, yang sulit sekali dapat SKP dari seminar dan lain-lain, itu kondisi khusus yang akan ditetapkan oleh Menteri, so they can have more di sisi pelayanannya. Jadi pelayanannya itu 65% dihargai. Jadi kalau lebih banyak pelayannya di sana, belajarnya minimal 30% dari journal reading dan lain-lain, itu ya cukup 30% saja. Tapi pelayanan yang 65% bisa dihargai sebagai SKP. Jadi nilainya bisa lebih tinggi. Pengabdian masyarakatnya sama, semuanya 5-10%. Pemenuhan aspek pembelajarannya, this is the ideal. Jadi pada saat ini nanti diterapkan semua di dalam sistem, pembelajaran itu semua harus masuk melalui pelatihan sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Farhan. Jadi apapun kegiatannya,
itu harus masuk lewat pelataran sehat, sehingga SKP yang dikumpulkan langsung masuk ke dalam akun masing-masing peserta. Jadi nggak ada lagi cerita tiap 5 tahun ngumpulin sertifikat yang mungkin udah lupa taruh di mana, dibawa lagi ke cabang atau kemana, dikumpulin dinilai satu persatu. Tidak perlu lagi ada itu. Semuanya sudah masuk di awal melalui pelataran sehat sehingga SKP-nya terkumpul dalam bentuk tabungan dia di SKP platform. Dan semua akan terintegrasi. Tapi di peralihan ini bagaimana Dr. Indra? Masih banyak SKP-SKP saya yang udah dikumpulin nih. Hilang dong, angus dong, rugi dong saya. Tidak. Mereka diperkenankan untuk upload bukti-bukti itu semua ke dalam SKP platform untuk kita verified dan kita kasih nilai SKP-nya berapa sesuai dengan buktinya yang ada. So nggak ada yang dirugikan dalam hal ini. Terus bagaimana tadi? Dulu dokter gigi cuma 30, sekarang jadi 100, rugi dong saya. Nggak ada yang dirugikan, karena 30-nya yang dulu adalah 100%, 100-nya yang sekarang adalah 100%. So kalau udah dapat 30 dulu, udah dapat 25 dulu, ya sekarang juga nilainya 100% di sini, 100 atau 75%, 75. Jadi tidak ada yang dirugikan, angkanya akan dikonversi otomatis oleh sistem kami di Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana yang pelayanan? Sama juga, nanti ke depan, makanya Bapak Ibu mungkin paham bahwa sekarang semua klinik itu salah satu syarat akreditasinya harus memiliki RME, rekam medik elektronik. Ini nanti ke depan, walaupun belum dalam waktu dekat di akhir tahun ini, di kuartal ketiga, keempat mungkin akan sudah mulai lebih masif, itu semua logbook tindakan kesehatan itu harus melalui RME, rekam medik elektronik. Dan di sini sudah tercatat seorang dokter melakukan tindakan apa, dibantu oleh perawat melakukan apa, dibantu oleh penata anestesi melakukan apa, dibantu oleh ahli gizi memberikan layanan apa, itu semua tercatat di RME dan pada saat mereka menginput datanya siapa yang mengerjakan apa, itu sudah masuk ke dalam SKP platform berupa nilai SKP-nya berapa. So kalau Indra melakukan contohnya operasi bedah apa, itu udah nilai SKP-nya, otomatis masuk ke sistem kita. Tapi sekarang memang belum, sehingga yang dilakukan adalah mereka input manual logbook tindakannya yang di-ACC oleh Kepala Vaskes. Jadi di peralihan ini kita masih memfasilitasi semuanya, tapi ke depan akan seperti itu. Termasuk juga pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat nanti semuanya usulannya juga sementara di input manual kalau ada sertifikat, contohnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten melakukan kegiatan-kegiatan baksos, itu ada sertifikatnya, itu bisa di-input manual ke dalam SKP platform. Tapi kalau di-registered kegiatannya ke dalam Kementerian Kesehatan, kalau kami dinas ini melakukan kegiatan baksos ini ada, nanti pada saat selesai baksos, dinasnya verified gitu ya, penyelenggaranya verified, Mas Imam, itu otomatis orang yang ikut kegiatan tersebut langsung dapat SKP. So kita akan buat itu tidak perlu lagi ada proses-proses manual yang mereka input sendiri dari sisi nakes dan medis. So, nah ini contoh sederhana dari sisi pembelajaran. Jadi kalau ada usulan kegiatan yang masuk gitu ya, usulan kegiatan yang masuk 1 bulan sebelum kegiatan ke dalam pelataran sehat punyanya Mas Farhan tadi, itu akan dicek kelayakannya. Bener enggak kegiatannya ini benar judulnya sesuai. Kompetensi materi yang diberikan sesuai tidak dengan kompetensi yang dibutuhkan. Pembicaranya orang-orang yang kompeten atau bukan. So, kalau yang nanya Kemenkes tahu apa? Kemenkes akan dibantu oleh kolegium untuk membantu kita menjustified benar kegiatan itu untuk profesi tersebut. Kalau sudah disetujui, otomatis akan dapat SKP. Jadi istilahnya sekarang tidak ada lagi pengusulan atau pengajuan SKP. Saya pengen ngusulin SKP bagaimana Dr. Indra, saya pengen ngusulin pengajuan SKP bagaimana. Tidak ada istilah pengajuan atau pengusulan SKP, yang ada adalah pengusulan kegiatan yang nantinya akan otomatis dapat SKP. Kalau sudah dapat kelihatan ya, kalau sudah ada kegiatannya diikuti oleh peserta yang terverified, maka SKP-nya akan langsung otomatis masuk ke dalam tabungannya di SKP platform, di pelataran sehat, dan nanti akan sinkron ke dalam SKP platform masuk dari ranah pembelajaran. Kalau yang nanti dari RME dan pengabdian masyarakat akan masuk juga ke SKP platform dalam ranah yang berbeda. Itu sudah ada persentasenya. Nanti persentasenya ke depan akan dikunci, jadi pada saat teman-teman nakes medis hanya rajin belajar aja tidak ada tindakannya, atau tindakan aja tidak ada belajarnya, itu persentasenya nggak akan bisa nambah. Kalau maksimalnya 65%, ya mentok dia mau ngapain aja 60%. Kalau di 50% buat pembelajaran, ya mentok di situ dia mau nambahin, mau input pelatihan sebanyak apapun, tetap tidak akan bisa nambah. Tapi ke depan akan seperti itu dan akan dikunci. Tapi sekarang belum, di peralihan ini belum.
Dan kalau ini sudah cukup, datanya akan masuk ke dalam satu set SDMK, nanti akan dibutuhkan untuk perizinan yang dilempar ke Dinas Kesehatan, PTSP dan lain-lain atau MPP digital sesuai dengan sistem informasi di masing-masing daerah. Itu ya, data yang ditarik cukup sebenarnya mengurangi beban juga. Pada saat ditarik itu sudah clear semua, STR-nya udah jelas, SKP-nya udah jelas, tidak ada apa-apa, sehingga yang bersangkutan tidak perlu bawa berkas-berkas terlalu banyak dan sudah masuk untuk layak untuk bikin perizinan atau SIP. Nah, termasuk juga nanti kalau ada SIP khusus, misalkan ada penugasan khusus di daerah, ada internship, itu SIP-nya langsung dikeluarkan oleh menteri berdasarkan data ini. Jadi tidak ada lagi pengurusan-pengurusan yang akhirnya misalkan contohnya saja Nusantara Sehat sudah datang dokternya, tapi baru 2 bulan, 3 bulan kemudian baru keluar SIP-nya. Itu tidak lagi, nanti ke depan langsung sudah langsung diproses dari sini. Ini adalah konsep pengumpulan SKP. Saya sedikit saja karena biar banyak yang sering bertanya kepada saya dan masih banyak salah persepsi. Ya, jadi kalau sebelum Undang-Undang 17 itu bukti kecukupan SKP-nya itu berupa STR lama, STR maksudnya STR yang masih menggunakan masa berlaku gitu ya, dan sertifikat kompetensi. Orang bisa dapat STR dan Serkom tadi karena SKP-nya cukup 5 tahun ke belakang. Contohnya yang merah ini adalah 2019, ini 2024, ini 2029. 2024 ini adalah masa peralihan kita sekarang. Jadi kalau sebelum Undang-Undang 17, 2019 terakhir gitu ya, sampai ke sini, itu orang-orang masih bisa praktek pakai STR yang lama dan Serkom. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di website SKB Kemkes, STR yang masih berlaku, sertifikat kompetensi yang masih berlaku, masih berlaku gitu ya, itu masih bisa digunakan sebagai bukti kecukupan SKP. Nggak perlu lagi ditanya mana bukti kecukupan SKP yang dari Kemenkes. Pakai itu berlaku. Karena dia masih berlaku. Karena banyak teman-teman yang baru jadi STR-nya pada saat bulan Juli 2023, Agustus 2023, sementara undang-undangnya baru terbit Agustus 2023 juga. Jadi di situ masih ada pakai STR yang masih punya masa berlaku. Dan cukup pakai itu ya sama, itu bisa digunakan buat izin. Nah, sekarang di 2024 peralihan bagaimana nih? Sama, jadi STR yang masih aktif masih bisa, Serkom yang masih terbit masih bisa. Apalagi kalau teman-teman yang baru lulus pendidikan profesi gitu ya jangan ditanya lagi dia. Dokter baru lulus, bidan baru lulus, perawat baru lulus. Jangan ditanya kecukupan SKP-nya, ya dia baru lulus. Sudah ada Serkomnya di situ, sertifikat profesinya di situ. Pakai itu untuk mengatur ke depan. Tapi kecukupan SKP itu dikumpulkan bagi mereka yang ingin menjaga kompetensinya. Prinsipnya tidak berubah dari zaman dulu, tetap sama, cuman mekanismenya disederhanakan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau di sini ceritanya adalah, misalkan dia sudah punya STR Serkom yang masih berlaku sampai 2024 gitu ya. Ini adalah masa dia bisa berpraktik di sini sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau dokter 3, kalau perawat 2 gitu ya, bidan 2. Tapi di masa ini juga dia harus ngumpulin SKP selama 5 tahun agar dia bisa perpanjang lagi di sini sampai 2029. Dan gitu seterusnya. Pada saat ini sudah cukup, dia bisa praktek sampai 2029, dia harus ngumpulin lagi SKP di sini untuk bisa praktek lagi di 2029, terus ke 2000 dan selanjutnya 5 tahun ke depan. Ini prinsip yang harus kita samakan. Nah, untuk pengelolaan SKP, di pasal 264 Undang-Undang 17 tahun 2023, tepatnya di ayat 4 dan 5, persyaratan perpanjangan SIP, so they call it perpanjangan karena ini bukan buat SIP yang baru lulus dan lain-lain pendidikan. Itu adalah pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi yang poin C-nya. Dan poin C ini dikelola oleh Menteri. That's why semua sistem pengelolaan SKP sekarang masuk ke dalam sistem informasi Kemenkes. Ini yang mungkin Bapak Ibu sering lihat, sudah ada update di dalam dalam feature di sini. Ini data yang sering kali dicari orang sekarang. Jadi kalau contohnya ini adalah dia seorang dokter gigi, masukin data NIK-nya, datanya terdata di situ, namanya, profesinya, periode SIP-nya, status kecukupan SKP-nya, tanggal update-nya, dan action-nya itu print. Kalau dia tidak tercukupi, tidak akan bisa print sama sekali. So, data ini dari mana? 5 tahun terakhir Kemenkes nggak punya data ini. Data ini adanya di profesi. Sehingga kalau banyak orang yang tanya, kenapa data saya nggak ditemukan? Karena data itu mungkin tidak diberikan profesi ke kami atau tidak terupdate. Tidak diupdate ke kami. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ada surat edaran 29 Februari 2024,
itu semua data yang ada di profesi dimigrasi ke Kemenkes. Sebelumnya, data yang keluar di sini ini masih sinkronis dengan data-data di profesi. Jadi apa adanya. Kalau nggak terbaca di sini ya berarti di profesi nggak terbaca. Kalau tidak cukup di sini berarti di profesi memang datanya tidak cukupi gitu. Ada sinkronis. Tapi setelah 29 Februari itu sudah terputus semua dengan profesi. Yang ada sekarang adalah semua database-nya murni ada di Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimana kalau sekarang tetap tidak ada, data saya tidak ditemukan? Yaitu mungkin pada saat 29 Februari yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama, data Bapak Ibu atau nakes medis yang datanya tidak ditemukan, tidak pernah ada di database profesinya masing-masing. Nggak pernah pakai sebelumnya. Yang kedua, datanya ditemukan tapi kok SKP saya dibilang belum cukupi padahal saya udah cukup. Pertanyaannya adalah apakah sudah mengupdate data SKP-nya sebelum 29 Februari sebelum datanya diberikan ke Kemenkes? Itu pasti bisa saja ada yang skip. Karena pengalaman saya juga sebagai dokter biasanya kalau udah mau habis SIP-nya itu baru pada panik ngumpulin SKP semua diupload, dibawa, dikumpulin, dicari. Nah, itulah yang nanti sudah kita hindari. Nah, tapi solusinya bagaimana Dr. Indra? Kan masih banyak dong yang ini, yang masih belum sempat, tidak terupdate, tidak terinfokan, tidak dikasih tahu oleh profesinya dan lain-lain, banyak alasannya. Silakan masuk ke dalam SKP platform, profil mandiri masing-masing yang terintegrasi dengan satu set SDMK. Di situ ada fitur untuk mengupload manual sertifikat yang yang sudah dikumpulkan selama 5 tahun terakhir. Dokter Indra, ribet banget saya harus upload semuanya, katanya simplifikasi. Kalau sudah ada buktinya, Anda sudah tercukupi 250 SKP contohnya sebagai dokter, cukup satu bukti aja. Nggak usah diupload lagi semuanya, upload bukti itu atau pernyataan dari profesi kalau Anda memang sudah cukup, selesai langsung datanya disesuaikan langsung cukup, otomatis. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini ada fiturnya, ada penggunaannya. Kalau dia tercukupi akan seperti ini. Ini dapat di-print oleh nama nakesnya sendiri, jadi dia nggak perlu datang dulu baru ribut di dinas gitu ya. Dia cukup di rumah, cek, oh udah cukup, silakan. Pada saat dibawa ke dinas sudah pastikan ini benar nggak ya, diedit nggak ya. Oke, saya cek lagi, dinas juga bisa pakai web yang sama yang ini, atau cukup scan barcode yang ada di situ untuk bisa tahu apakah datanya benar apa enggak. Gitu ya, jangan-jangan diedit dan lain-lain, tampilannya, printnya diedit dan lain. Oke, ini seperti ini. Nah, kalau belum tercukupi bagaimana? Tadi disampaikan bahwa ikut pembelajaran yang terregister di Pelataran Sehat. Kenapa? Karena kalau tidak ikut yang terregister di Pelataran Sehat, SKP-nya nggak akan nambah pastinya. Karena tadi Mas Farhan bilang, kalau ikut Pelataran Sehat nanti SKP-nya akan otomatis dapat dan masuk ke dalam SKP platform. Ya, inilah yang kita lakukan. Kalau ternyata sudah ada bukti sebelumnya, silakan di-upload gitu ya. Kalau termasuk untuk bukti pembelajaran atau pelayanan atau pengabdian masyarakat. Ini di sini juga sudah ada video panduan. Kalau Bapak cek di skp.kemkes.go.id sudah ada panduan caranya bagaimana untuk input cara masalah-masalah yang terjadi di dalam. Akan ada video-video tutorial lainnya tapi dalam proses dan semua akan lebih jelas lagi. Nah, ini contoh-contoh kendala kecukupan SKP. Dr. Indra, mohon maaf, yang menjadi kendala adalah jumlah SKP saya yang tercantum di link skp.kemkes.go.id tidak cukup. Oke, tidak cukup, benar. Karena periode SIP adalah Agustus 2024 sampai Agustus 2029. Sedangkan STR lama saya yang periode 2019 sampai 2024 SKP-nya tercukupi. Benar juga statementnya sendiri. So kalau dilihat, perhatikan cukupnya SKP untuk periode SKP kapan. Yang bersangkutan datang dengan alasan saya sudah cukup kok sebelumnya Dr. Indra. Coba dilihat baik-baik, dibaca benar-benar cukupnya buat periode SIP kapan. Untuk 2019, Agustus 2019 sampai Agustus 2024. Kenapa? Ya karena mereka masih punya STR yang masih aktif sampai Agustus 2024. Jadi mungkin aja kan ada dokter yang masih ya baru dapat kliniknya 6 bulan sebelum habis, dia bikin SIP untuk sisa 6 bulan, itu masih mungkin, setahun biasanya ya. Tapi sistem kita membaca sampai 6 bulan. Pada saat udah lewat dari 6 bulan udah mau habis nih, sistem kita langsung berubah bacanya, hey, Anda nggak cukup loh buat perpanjangan 2024 sampai 2029. That's what happened. Banyak yang bingung, banyak nanya, kok sebelumnya cukup, sekarang nggak cukup? Coba perhatikan periodenya. Sebelumnya ini, sekarang ini. Kalau
sebelum 6 bulan mau habis dia nggak akan berubah. Dia tetap tercukupi, tapi untuk kapan? Untuk sampai Agustus 2024. Jadi di Januari dia print pasti masih cukup. Wah tenang, ngerasa nggak perlu ngumpulin SKP. Tapi dia nggak baca, itu dia hanya untuk periode IP-nya sampai Agustus 2024. Pada saat udah mau habis, 6 bulan kurang mau habis, akan berubah datanya jadi tidak cukup. Karena memang dia mungkin belum ngumpulin SKP 250 SKP untuk dokter ya. Ini nanya ke saya sebulan yang lalu, saya cuma bilang cukup sederhana saja, Dok. Kasih bukti ke saya, dokter sudah ngumpulin 250 SKP, biasanya ada surat dari profesinya. Kalau yang lebih mudah aja, yang lebih sederhana aja, dokter masuk ke aplikasinya profesinya masing-masing, di screenshot aja fotonya kasih ke saya kalau dokter udah benar-benar 250 SKP. Sampai detik ini nggak kasih ke saya buktinya. Jadi ya saya nggak tahu harus bilang apa, nggak mungkin tiba-tiba jadi cukup, harus saya bikin cukup. Jadi emang saya hanya butuh bukti itu. Nah, lalu bukti seperti apa sih yang diminta? Nah ini contohnya bukti keluaran SKP yang benar-benar buktinya dia. Oh ini dok, saya serkomnya baru keluar. Ini masih sampai 2027. Oh oke dok, siap. Akan kami sesuaikan datanya, dokter masih aktif sampai 2027. Ini terjadi karena Bapak Ibu paham konsep yang tadi yang awal saya sampaikan ya di pertama bahwa pada saat dia SKP-nya cukup, terbit Serkom, SKP-nya reset lagi kan, 0 lagi buat 5 tahun ke depan. Nah itu data itu kekirim ke kita. Jadi kesannya SKP-nya nggak cukup, padahal dia sudah cukup sebenarnya. Nah bukti Serkom inilah yang kami jadikan bukti bahwa yang bersangkutan sudah cukup SKP-nya sampai 2027, dia bisa bikin. Ada yang datanya terbawa, ada yang tidak. Karena pada saat kami terima data dari provisi itu ya, Masya Allah banget, itu ada yang datanya benar, STR-nya salah, NIK-nya nggak benar, segala macam. Karena dulu kan pendataan masih dari nomor anggota gitu ya. Nah pada saat masuk NIK itu juga berbeda-beda. Ini contohnya sertifikat profesi, apoteker dia sampai 2027, oke, so she's still eligible for practice sampai 2027. Ini contoh buktinya surat rekomendasi dari profesinya, benar Bu Eli ini sudah cukup Dr. Indra, ini buktinya dari profesi kami di IB, Kabupaten Bogor, bahwa dia sudah tercukupi 25 SKP. Oh oke, siap, datanya kami sesuaikan. Ini ada yang langsung, ada yang via web kami gitu ya, di-upload bisa. Ini Serkom, dok kok saya nggak cukup ya, saya baru lulus. Nah, padahal baru lulus, nggak perlu butuh kecuali SKP, cukup pakai ini aja, bikin izin, selesai harusnya. Dia baru selesai sekolah, cukup pakai ini dibawa ke dinas, ya harusnya langsung keluar, karena ini adalah buktinya. Susah banget Dr. Indra, saya susah banget hubungin OP saya malas banget lagi ke OP lagi, saya mau langsung sendiri. Oke, screenshot aja buktinya, dia aplikasinya, ID-nya atau apalah profesinya, buktinya sudah sampai, ini PDGI contohnya sudah 30 SKP, ini mohon maaf kepotong, ada totalnya di sini 30 SKP, 35 SKP, screenshot saya yang lengkap, halamannya full, ada nama dokter di situ, cukup kasih ke kita, upload di sistem kita, langsung berubah jadi cukup 30 SKP. Ini kemarin paparannya saya pakai untuk Dinas Kabupaten Bandung Barat. Dia nanyain solusinya ke kita bahwa sebenarnya ya mohon dibantu di masa peralihan ini pasti semua akan kesulitan. Tapi in the end pada semuanya sudah satu sistem nanti nggak akan ada lagi nih, nggak ada upload, nggak ada input manual dan lain-lain. Kami cuma butuh bantuan. Kemarin saya ke Dinas Kesehatan Bandung Barat, kami minta bukti bahwa tolong dikirim kepada saya. Bapak Ibu bikinkan Google Form di dinasnya, mereka suruh input sendiri orang-orang yang datang ke dinas, tulis nama lengkapnya, NIK-nya gitu ya, kalau dinas, posisinya dinas, pilihan profesinya dibuatkan, formnya di list, dengan profesinya apa, tulis keterangan kendalanya secara singkat, tulis tanggal akhir tahun sertifikat kompetensi atau STR terakhir ya, STR terakhir itu bukan yang STR seumur hidup, maksudnya bukan STR seumur hidup, jadi kalau STR seumur hidup nggak akan ada akhirnya, karena kan dia udah seumur hidup, nanti kita nggak bisa tahu datanya. Jadi dari sini, dan nomor 6 adalah bukti kecukupan SKP yang sebenarnya. Jadi yang tadi, bukan dia kasih statement doang, tulis bahwa saya sudah cukup kok, ya buktinya mana, kalau tidak ada, tidak bisa. Jadi ini respon sheet-nya, beberapa dinas sudah ngasih ke kami, tidak hanya dinas tapi juga profesi yang terkendala, mereka kasih ke kami. Prinsipnya cuma butuh nama,
lengkap, NIK, keterangan kendala secara singkat, tanggal bulan tahun akhir STR Serkom atau STR terakhir, bukan STR seumur hidup, dan buktinya apa. Ini kasih ke kita, nanti database-nya akan kita sesuaikan secara bertahap. Oke, nggak tahu ini apakah masih bisa saya sampaikan. Ini pengenalan SKP platform Kemenkes. Jadi kalau yang pertama hanya fitur pencarian data, sekarang teman-teman sudah mulai bisa upload nakes medis, sudah mulai bisa upload mandiri gitu ya di dalam SKP platform. Tapi sementara baru dokter gigi, bidan, minggu depan mungkin perawat, apoteker lain, bertahap sampai dengan akhir bulan ini semua akan bisa upload. Di sini teman-teman udah langsung loginnya satu di SSO. Jadi kalau ada yang bilang ribet banget Dr. Indra, banyak banget aplikasinya Kemenkes. Ada pelatihan sehat, ada STR, ada perizinan, ada PPDS, ada hospital base, ada yang lain-lain gitu ya. Ada SKP platform, semuanya SSO. Jadi loginnya cuma satu pintu lewat satu sehat SDMK. Di situ udah login masuk. Nggak ada tuh fitur login di SKP platform, nggak ada login. Jadi dia semuanya masuk lewat sana. Jadi ya ini sekilas nanti bisa dibaca video tutorialnya sementara ada di skp.kampus.go.id yang di fitur pencarian itu nanti bisa dilihat caranya. Secara umum menjelaskan tentang ini juga jadi semuanya masuk lewat satu sehat SDMK jadi dianjurkan semua juga punya akun di sini gitu ya. Ini contohnya kalau dia sudah ada akunnya, dia datanya lengkap. Ini ada fitur SKP platform, ada pengajuan STR, ada pelatihan sehat, nanti akan bertambah di sini ada PPDS hospital based dan selanjutnya sesuai dengan program Kementerian Kesehatan. Pada saat klik dia harus diminta mentautkan akun, aktivasi akun SKP platform. Ini mungkin banyak yang tanya pada saat aktivasi. Ini penting karena datanya harus lengkap di profil pekerjaannya masing-masing. Kita beresin data ya Bapak Ibu, kita tahu data kita berantakan sekali. Setiap dinas mungkin punya standar yang berbeda-beda, tapi itu sudah menjadi kewajiban pemerintah kita untuk beresin data biar ke depan tidak kebingungan lagi untuk pendataan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, saya dapat begini Mas Indra, Dr. Indra, pada saat tautkan akun tidak bisa mentautkan. So what happened? Ini karena pekerjaannya mungkin belum lengkap. Untuk masuk ke SKP platform itu tujuannya adalah untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memang membutuhkan SKP untuk praktik. Penekanannya itu. Kalau dia, saya nggak praktek, kok repot banget harus ngisi-ngisi ini? Ya kalau nggak praktik berarti kan tidak butuh SKP platform, tidak butuh pengumpulan SKP yang benar. Silakan masuknya lewat pelatihan sehat dan belajar di sana. Itu bisa belajar bebas dan tidak butuh praktik. Tapi kalau dia masuk ke SKP platform pasti dia mau praktik. Karena ini kebutuhannya untuk mengkalkulasi kecukupan SKP untuk praktik yang komponennya tadi sudah disampaikan di atas, komposisinya harus ada pembelajaran, harus ada pelayanan atau profesionalisme, dan pengabdian masyarakat. Jadi 3 itu harus ada. Ya kalau dia nggak punya tempat praktek, nggak ada SIP-nya, ya pemenuhan pelayanan profesinya dari mana? Kan nggak ada. Itu harus lengkap diisi. Caranya gimana? Masuk ke pekerjaan, profil, nanti lengkapi datanya. Dokter Indra ini udah tervalidasi loh punya saya. Betul dok, sudah tervalidasi. Semua data yang masuk ke satu sehat sudah tervalidasi. Tetapi data dokter belum lengkap. Ini tanggal berakhir SIP-nya nggak ada. Ini harus diisi sesuai dengan data sertifikat kompetensi yang terakhir berlaku dan STR yang terakhir berlaku gitu ya. Ini diisi sesuai dan pastikan yang status bekerjanya aktif. Aktif ini tidak sama dengan masa berakhir SIP. Bisa saja SIP saya berakhir April 2024. SIP saya berakhir 2024. Bukan berarti klinik saya tidak aktif. Saya masih praktek di sana. Itu kliniknya aktif, tetapi SIP saya habis. Jadi tidak berarti kalau SIP-nya habis berarti dia tidak aktif. Aktif ini berarti memang aktif bahwa Anda masih bekerja di sana. Meskipun SIP-nya habis gitu ya. Jadi dok sekarang SIP saya udah habis, berarti di sini sudah tidak aktif dong. Tidak begitu konsepnya, tapi ini adalah konsep tempat bekerja Anda masih bekerja di sana karena bisa saja Anda masih bekerja di sana, cuma SIP-nya belum sempat keurus atau belum bisa karena peralihan kemarin merepotkan dan lain-lain alasannya, ini bisa diisi. Kalau ini sudah diisi caranya tinggal klik ubah, diisi kelihatan nih tanggal akhir SIP. Dulu kan repot, pengen ngisi-ngisi profil SDMK harus datang ke dinas, update datanya salah segala macam. Sekarang sudah difasilitasi melalui satu sehat SDMK. Bapak Ibu nakes medis semua bisa update datanya sendiri di sini melalui satu sehat SDMK. Ini
part of self declare, jadi Bapak Ibu bisa, oh ini salah nih, nama klinik saya salah, oh ini tanggal SIP saya salah inputnya nih gitu ya. Oh saya udah nggak aktif di sini, saya sudah dipindah tugaskan, saya sudah, silakan di-update sendiri, tetapi bukan berarti berubah otomatis karena harus ada proses validasi dari Vaskes atau dinas yang terkait. Kalau sudah diisi, nanti disimpan gitu ya, pastikan datanya terisi yang tanggal akhirnya dan status bekerjanya aktif. Nah, akan berubah menjadi diproses. Kalau dia sudah selesai tervalidasi, nanti ini kan sudah berubah di sini ya, tapi kan masih diproses karena menunggu dari validasi, karena nggak bisa self declare. Nanti saya bisa ngaku-ngaku aja SIP saya berlaku sampai 10 tahun ke depan gitu ya. Ini nanti tunggu divalidasi oleh dinas yang mengeluarkan SIP tentunya untuk mengeluarkan ini, untuk memvalidasi ini. Kalau sudah berhasil, tautannya akan berubah menjadi pengelolaan SKP. Pada saat diklik, halamannya cuma satu halaman besar dashboard, gede, ada milestone-nya kelihatan. Kita pengen sederhana mungkin seperti Garuda Miles, Singapore Airlines Miles, dan lain-lain, bahwa contohnya ini adalah dokter, targetnya 250 SKP, dia masih 33 SKP, kelihatan tuh sampai dia sudah hijau, otomatis dia datang ke MPP nantinya sudah langsung bisa bikin izin, nggak perlu lagi bawa berkas apa-apa. Dan ini semua akan fully integrated. Nah, di sini adalah capaian SKP. Contoh, SKP dikumpulkan dalam rentang 18 Desember 2021 sampai dengan 17 Desember 2026 untuk digunakan untuk perpanjangan perizinan pada periode 18 Desember 2026 sampai 17 Desember 2031. Jadi buat yang SIP sekarang nih, karena kan masih masuk rentang 2021 sampai 2026, tapi untuk perpanjangan dia di 2026 sampai dengan 2031. Yang sebelah kanan ini ada breakdown, kalau diklik ketahuan dapat dari mana, ikut kegiatan apa. Kalau ini contohnya mudah-mudahan kelihatan, itu yang bawah pada saat diklik kegiatan ada 15 SKP, bunyinya SKP dari profesi atau perhimpunan. Ini yang paling sering banyak tanya. Dokter Indra, saya rugi dong udah ngumpulin SKP selama ini di profesi terus nggak diakuin. Tidak. Kalau database-nya dikirim ke kami benar dan terupdate, datanya ke bawah. Ini 15 ini tabungan si dokter ini waktu sebelumnya dia sudah input di data profesinya. Jadi terbawa ke kita dan terbaca di sistem. Yang bawah ada dari pelataran sehat. Jadi kalau pelataran sehat otomatis masuk ke pelataran sehat terus synchronize, jadi tidak perlu lagi ada upload input. Rincian kegiatannya di sini. Di tengah ada tombol sinkronisasi data. Kalau lihat perasaan kemarin udah ikut di pelataran sehat deh, tapi kalau belum masuk, silakan diklik sinkronisasi data, nanti datanya akan masuk seperti itu. Ini detailnya. Jadi kalau klik di details yang bawah kanan tadi ada detailsnya. 4 SKP itu apaan sih? Nah, 4 SKP itu ini, dia ikut kegiatan ini, di mana, pelataran sehat ternyata ikutnya, yang menyelenggarakan adalah Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, ada bukti sertifikatnya kalau dibutuhkan sama kantor, ada tanggal mulainya kapan, tidak ada catatan nilainya 4 SKP, dan ini tidak perlu ada input lagi, manual, semua sudah masuk, total 4 SKP. Ini adalah fitur-fitur inputnya, sementara kita fasilitasi, kalau misalkan ada bukti yang belum terbawa, saya udah ngumpulin SKP banyak, sertifikatnya banyak, tinggal diinput di sini, ikuti petunjuknya, sudah ada, ranah pembelajaran, ranah profesionalisme, ranah pengabdian masyarakat, diupload, berkasnya tidak lebih besar dari 250 KB, tunggu verifikasi dan validasi, mengingat banyaknya orang yang masuk di masa peralihan ini, maka verifikasi kita dahulukan untuk teman-teman sejawat, nakes medis yang akan habis SIP-nya dalam waktu 6 bulan ke depan. So ini yang kita lakukan. Baik, mungkin itu dari saya Mas Imam. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.